Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update video islami terbaru, dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung, semoga sehat selalu. Jadi ibaratkan Dewa Krishna itu berdoa kepada Dewa Wisnu, Dewa Brahma gitu. Sama seperti itu ya? Dalam kemanusiaannya Krishna itu berdoa ya ke kuil gitu ya. Selamat siang bro. Salam sejahtera untuk Anda. Semoga damai sejahtera selalu melimpah di dalam kehidupan Anda. Dan semoga pula Anda akan menemukan terang yang sesungguhnya, yang tidak pernah ada sejak dunia ini dijadikan. Haleluya. Nah gitu, VN gitu muncul, biar tak injilin ya. Ayo silakan. Nah, buktikan Yesus itu siapa, ayo. Kemarin kan udah jelas, Yesus Tuhan. Dia menunjukkan dirinya siapa ketika dia berkata, akulah al-awal dan al-akhir, akulah al-bet, akulah apa namanya tuh? Pokoknya sifat-sifat Tuhan di dalam Islam. Yesus menyatakan itu. Siapa dia? Dia adalah al-bet, al-awal, al-akhir. Apalagi ya, udah lupa itu. Ya langsung pakai dalil aja. Jelas Yesus itu Tuhan. Dalilnya mana? Coba ayo, saya butuh VN kamu ini ayo. Akulah awal akhir. Awal di mananya? Oh ibunya saja lebih awal ibunya daripada dia ya. Karena kamu itu dianggap orang apa kamu ya? Wah ini orang yang tidak beres gitu. Kalau kamu mengatakan Yesus awal yang akhir, dialah yang awal dan yang akhir, dianggap orang tidak kena kamu. Kenapa? Karena dia punya ibu gitu loh ya. Coba kamu nanya ke anak kecil ya, Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Ditanya sama anak kecil, punya ibu enggak dia? Punya. Nah, dianggap gila kamu. Kalau saya sebut ketuhanannya itu panjang. Dia itu kalau dibilang mencari ketuhanan Yesus, di mana dia berkata akulah Tuhan. Ketika dia berkata akulah terang dunia, dia telah menyatakan bahwa dialah Tuhan, sesuai dengan salah satu sifat Tuhan di dalam Islam, yaitu terang dunia. Benar enggak? Perlu saya cari Google. Akulah terang dunia. Sebelum Yesus ada, dunia sudah terang gitu. Makanya kamu itu kalau debat dengan anak TK kamu ditertawakan kamu. Jadi kamu tuh kalau cuma curhat kayak gini, ya dibuat mainan kamu. Yesus itu Tuhan panjang. Tuhan panjang gimana? Aduh demian. Loh. Justru saya yang harus ngajarin kalian bagaimana caranya itu berdebat, berdiskusi. Terang dunia itu salah satu sifat Tuhan Islam. Bukan terang seperti yang diciptakan matahari menerangi kita di dalam dunia ini. Pengertiannya kan bukan begitu. Oke, mungkin logika Anda belum menjangkau sampai ke sana. Ini saya kasih satu contoh. Salah satu nama Tuhan di dalam Islam adalah Al-Bet, yang artinya membangkitkan. Dan Yesus berkata, akulah kebangkitan. Yesus telah menyatakan, akulah Al-Bet. Dia telah menyatakan, akulah Tuhan. Al-Bet, salah satu nama Tuhan di dalam Islam. Masih mau ngeles? Tuhannya Islam itu adalah Tuhan yang disembah oleh Yesus demikian. Ayo sini tak ajarin kamu. Akulah kebangkitan, lalu aku mati dibangkitkan oleh Allah gitu. Aduh demikian. Oh tidak bisa bangkit sendiri kok membangkitkan, gimana sih? Ingat demikian, kalau kamu debat dengan saya, minimal kamu harus hafal perjanjian baru kamu. Ya, minimal. Nggak usah paham, udah yang penting hafal gitu ya. Aduh, kamu mau mengatakan apa? Pakai dalil mana? Aku membangkitkan itu, coba. Nanti tak kasih dalil kamu bahwa Yesus dibangkitkan oleh Allah. Ayo silakan. Iya bro.
Jadi Islam itu kan mempunyai 99 sifat Tuhan dan namanya. Salah satunya adalah Al-Bet. Itu salah satu nama Tuhan Islam, yang artinya membangkitkan. Dan Yesus berkata, akulah kebangkitan atau Al-Bet. Yesus telah menyatakan dirinya sebagai salah satu nama Tuhan di dalam Islam loh. Dia telah menyatakan sifat, begitu juga nama Tuhan. Masihkah Anda bertanya di mana ayatnya Yesus berkata akulah Tuhan? Ketika dia berkata akulah Al-Bet, akulah kebangkitan, dia telah menyatakan dirinya sebagai Tuhan, salah satu nama Tuhan di dalam Islam. Coba Anda belajar, berpikir jawaban-jawaban saya ini bagaimana. Iya, tidak apa-apa. Al-Bet membangkitkan, yaitu Tuhannya Yesus, dan Yesus dibangkitkan oleh Allahku, kan gitu kan? Oleh Tuhannya Islam. Nah, Tuhannya Yesus dengan Tuhanku sama demikian. Dan Tuhanku memang membangkitkan, buktinya Yesus dibangkitkan. Kan gitu kan menurut kamu kan? Pada hari ketika dia dibangkitkan kan? Siapa yang membangkitkan? Tuhannya Muslim, tahu nggak? Aduh. Kalau cuma mencomot 1-2 ayat, terus dihafal, tapi kalau nggak ngerti ya ngapain? Orang baca itu, orang menghafal itu ya harus dimengerti juga. Ini namanya ngawur. Ngapain Anda mengambil ayat-ayat Alkitab 1-2 ayat, setelah itu Anda hafalkan, Anda tulis, Anda hafalkan, terus Anda seakan-akan merasa diri sudah paham, sudah menghafal. Ini kan suatu hal yang lucu. Ya sudah, terserah kamu mau hafal kayak mau paham kayak, silakan tunjukkan. Biar Bible kamu yang ada di otakku itu tak keluarkan juga. Ayo silakan, langsung pakai dalil, ayo. Buktikan kalau dia Tuhan, ayo. Yesus mengaku bahwa dialah Al-Bet yang membangkitkan. Ngerti nggak? Dia telah menyatakan dia sebagai Al-Bet. Bukan dia menyatakan bahwa yang di atas yang Al-Bet. Ngerti? Ketika dia berkata, akulah kebangkitan, dia telah menyatakan bahwa akulah Al-Bet, salah satu nama Tuhan Islam. Jadi ketika kalian berkata, di mana ayatnya Yesus berkata, akulah Tuhan. Ketika dia berkata, akulah Al-Bet, akulah kebangkitan, dia telah menyatakan siapa dia. Coba logikanya itu jangan diputar-putar dulu, harus dimengerti. Ini masih satu loh, ada banyak sifat Islam, sifat Tuhan Islam, atau nama Tuhan Islam. Itu Yesus mengaku dialah itu. Oke, sekarang dia Al-Bet. Aku mau nanya ke kamu, pakai dalil ya. Yang membangkitkan Yesus siapa? Coba. Ayo jawab dulu. Dirinya sendiri atau Allah? Ayo silakan. Kalau Yesus bangkit sendiri, ya. Berarti dia Al-Bet beneran berarti. Ayo silakan. Dia bangkit sendiri atau ada yang membangkitkan? Ayo silakan. Kalau dengan saya itu langsung dalil ya. Aduh, disitulah kamu tidak paham. Bang Paulus saja ngaku. Kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah membangkitkan dia, nah, coba, dan Allah membangkitkan dia, nah itu kan? Ya coba aja Anda tunjukkan dalilnya. Aduh demikian, disitulah kamu itu ya, tidak tahu apa-apa kamu. Ya, coba kamu baca ucapan Paulus itu. Ya, kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu Tuhan, ya, dan Allah membangkitkan dia. Nah, coba. Kamu tidak pernah baca itu ya? Kalau tidak pernah ngomong ya. Kalau kamu tidak tahu ngomong, langsung tak tunjukkan ayatnya ya. Iya, ada di kitab Kisah Para Rasul. Begitu juga di ayat-ayat yang lain. Itu kan tentang kesaksian mereka menyebarkan Injil. Di mana ketika mereka menyebarkan, tidak mungkin mereka menyampaikan Yesus telah bangkit, dalam arti tidak ada yang membangkitkan kepada orang-orang di situ, itu nggak akan mungkin. Tetapi mereka sampaikan kepada orang-orang di situ bahwa Allah telah membangkitkan Yesus yang engkau salibkan itu. Dia menyampaikan kepada orang-orang Yahudi karena mereka itu kan orang-orang luar, mereka kan tidak mengenal siapa Yesus. Tapi kalau Anda baca di dalam Injil, bukan ketika mereka mengajar kepada orang Yahudi atau menyampaikan kepada orang Yahudi, memang tidak ada, saudara. Yesus menyampaikan bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Oh, berarti Yesus itu
ada yang membangkitkan, yaitu Tuhannya, gitu ya. Gimana Demian? Iya, saya kasih contoh gini Pak. Ketika Yesus mengajar dan orang-orang tidak mengenal siapa dia mengumpamakan dirinya sama seperti seorang nabi. Begitu juga seperti murid-murid Yesus, ketika dia mengajar, mereka mengajar kepada orang-orang yang dimana mereka itu tidak mengenal siapa Yesus, siapa murid-muridnya itu juga, maka mereka harus menyampaikan sesuai dengan apa yang di logika orang-orang itu. Ketika mereka sampaikan bahwa Bapa yang membangkitkan sang anak, kan mereka nggak ngerti. Kalau dalam iman saya, pengertiannya Allah membangkitkan Yesus itu sama seperti Bapa membangkitkan anaknya. Jadi Allah, Roh Allah membangkitkan firman-Nya yang menjadi daging itu. Jadi kalau berbicara soal berbicara tentang Yesus soal dibangkitkan, ya Yesus memang ada yang dibangkitkan. Karena kami pun tidak percaya bahwa Yesus itu, atau bukan Yesus ya, tetapi kami tidak percaya bahwa Allah itu terbatas. Dalam arti dia punya satu pribadi gitu, seperti tauhid. Tidak seperti itu, tetapi Allah itu tidak terbatas baik ruang maupun waktu. Nah, mungkin bisa dimengerti ya. Menurut saya mustahil kalau muridnya tidak kenal siapa Yesus. Wong berapa ratus ayat itu ya, Yesus mengatakan, aku utusannya Allah untuk Israel. Hai Bethlehem tanah Yehuda, engkau bukan satu-satunya yang terkecil. Nah, akan ada ya, seorang penyelamat namanya Yesus untuk Israel. Aku berdoa untuk mereka Israel, bukan untuk dunia. Aku berdoa. Aku melarang muridku pergi ke Samaria, tapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Bahkan dia mengatakan menerima firman ajaran dari Tuhannya. Kok bisa muridnya tidak kenal? Pengakuan Yesus itu banyak kok, bahwa aku utusannya Allah untuk Israel. Tuhan yang benar Allah, aku hanya penyampai firman-Nya. Masa mereka tidak kenal? Kan bodoh kan? Saya saja kenal kok siapa Yesus. Apalagi di zaman dia, coba. Kecuali Yesus dilahirkan tidur 30 tahun. 33 tahun dia tidur. Lalu mereka tidak kenal, wajar. Sudah mengenalkan dari awal kok. Aku utusannya Allah, penyampai firman, Tuhan yang benar Allah. Aneh kalau kamu mengatakan muridnya tidak kenal. Kamu mengatakan di mana ada Rohnya Allah membangkitkan firman-Nya? Mana ayatnya? Aduh Demian, kamu jangan debat dengan saya. Saya itu kitab saya sendiri itu ya. Per titik saya paham itu, per kalimat, per titik, per harokat itu tahu saya. Juga setelah saya puas dengan kitab saya pelajari kitab kamu. Terus kamu mau debat dengan saya, mau modal apa kamu? Ayo. Maksudnya kan bukan gitu bro. Maksudnya gini, tadi kan kita membahas tentang kebangkitan. Sebenarnya sih bukan kebangkitan, tetapi soal ketuhanan. Dan saya sudah buktikan itu bro. Anda katakan masa murid-murid Yesus enggak kenal siapa Yesus. Mereka itu kenal bahwa Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia untuk melayani, untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi dosa-dosa manusia. Firman yang datang ke dalam dunia. Mereka kenal ketika dia datang, dia merendahkan dirinya. Ketika dia mengajar selayaknya seorang hamba, Pak Tahta sudah ambil kesempatan itu untuk membuktikan dia bukan Tuhan. Padahal itu adalah bentuk kerendahan dirinya. Lantas bagaimana dengan ucapan-ucapannya? Dia mengaku sebagai Albert, kebangkitan, dia mengaku sebagai terang dunia, dia mengaku sebagai al-awal dan al-akhir, nama-nama Tuhan Islam. Banyak. Bahkan dia mengaku bahwa anak manusia, dirinya sendiri, adalah Tuhan. Kecuali dia tidak menunjukkan sifatnya sebagai Tuhan. Oke, Anda boleh mengambil ayat-ayat itu untuk membuktikan bahwa dia bukan Tuhan. Ya kita jangan memutar-mutar ya, saya kalau jelaskan kayak gini ya, Anda cukup mengerti. Bukan hanya dari kata-katanya yang selayaknya seorang Tuhan, tetapi juga pengajarannya itu
tidak bisa diikuti oleh Tuhan manapun, tidak bisa diajarkan oleh Tuhan manapun. Ya, coba kamu tunjukkan dalilnya bahwa Yesus itu Tuhan yang turun dari ke dunia. Coba langsung sebutkan ayatnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang turun ke dunia. Mana coba? Oh, silakan. Saya itu sudah percaya kepada Yesus sesuai pengakuan Yesus. Ibaratkan saya nanya, Yesus kamu siapa? Utusan. Utusannya siapa? Allah. Apa tugas kamu? Penyampai firman. Emangnya kamu menerima firman dari Allah? Iya. Untuk siapa? Israel. Oke. Nah, jelas kan? Jadi saya itu lebih kenal ya daripada kamu ke Yesus itu. Makanya kamu jangan coba-coba menyesatkan ajaran Yesus itu berhadapan dengan saya kan.